Dan coba seru di sini. Nah, di video ini kita akan bahas dan menjelaskan secara lengkap terkait perubahan dan kemungkinan apa itu wujud dari kelima Gorosei yang ada. Yuk kita cari tahu bersama di video ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan buat para nakama baru juga di channel ini bisa langsung subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Oke, tentu saja kita akan mulai bahasan ini dari satu halaman luar biasa yang disajikan oleh Oda kepada kita. Ya benar, ini adalah satu detail yang sangat-sangat gila sekali dari double spirit tersebut, dimana mungkin sedikit trivial ya yang sudah kita bahas di review kemarin. Sangat jarang sekali Oda menampilkan double spirit murni full menggambarkan satu objek seperti yang kita lihat di chapter 1110 lalu. Karena bukankah kita biasanya mendapatkan double spirit dengan beberapa panel kecil yang ada di sebelah-sebelahnya. Nah, mungkin sebagai pengingat, terakhir kali Oda memberikan double spirit tersebut adalah di chapter 800 yang berarti sudah hampir 10 tahun yang lalu. Itu adalah momen ketika armada dari topi jerami yang bersumpah untuk menjadi bagian dari Luffy, yang berarti memang sepenting itulah halaman tersebut yang sangat wajar juga sih, karena di sini Oda menjelaskan terkait kemampuan dari Gorosei, yang bahkan di tahun 2022 lalu Oda pun pernah berkata, saya merasa saya tidak gagal sih dalam menggambar desain dari Gorosei. Mereka hanya belum menampilkan wujud sebenarnya saja. Ya benar, terkait wujud sebenarnya pula akan kita bahas sebentar lagi di video ini, dan sebelum itu mereka semua memiliki kesamaan dengan adanya awan hitam yang mengelilingi tubuh mereka semua. Yang bahkan jika kita lihat dari matanya semua ketika berada di mode Zoan, yang mereka hanya memiliki satu lingkaran yang sejujurnya ini matanya sangat mengerikan seperti mata dari Saturn lalu. Di mana kelima Gorosei ini pula diambil dari makhluk iblis atau demon di berbagai mitologi di dunia kita. Nah, di sini ayo kita mari bahas masing-masing dari tiap Gorosei. Pertama kita akan bahas Gorosei nomor 5, yaitu Saint Jagasia Saturn. Di mana untuk ini kita tahu pertama kali sejak chapter 1094 ya, walau namanya baru diungkap baru-baru ini, dan dia adalah The Gyuki. Di mana ini adalah yokai atau iblis jahat dari mitologi Jepang, di mana dia makhluk laba-laba yang memiliki tanduk dan berbentuk seperti sapi. Makanya sebutan lain dari Gyuki ini adalah Ushi-Oni atau berarti iblis sapi. Terkenal juga dengan dua tipe kekuatan, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan racun mematikan, yang itu pun sudah pernah kita lihat yang dilakukan oleh Saint Saturn, di mana racun tersebut dikatakan dapat melelehkan apapun dan dapat membunuh manusia dengan sangat instan. Di mana kemampuan lainnya adalah dia dapat melukai jiwa seseorang hanya dari tatapannya saja. Hal ini pula sudah pernah kita lihat berkali-kali dia gunakan kepada manusia yang ada. Dimana terkait regenerasi sendiri sebenarnya bukanlah kemampuan dari Gyuki tersebut. Jadi memang ada kemungkinan kemampuan ini terbagi di antara kelima Gorosei yang lain. Next, nomor 4 adalah Marcus Mars. Dimana lagi-lagi untuk perubahan dari Mars ini diambil referensinya dari yokai Jepang, dan iblisnya bernama Itsumade. Iblis yang memiliki bentuk burung namun badan dan ekornya adalah ular. Yang kita lihat langsung bagaimana Oda menggambarnya sangat keren sekali. Dimana Itsumade sendiri memiliki cakar yang sangat tajam yang dapat merobek apapun dengan mudah, dan mukanya pula memiliki paruh yang sangat kuat. Karena Mars di sini muncul dengan wujud full burung di mode Zoannya, maka kemungkinan bentukannya sesuai dengan legenda yokai ini kemungkinan nanti akan kita lihat ketika dia berubah ke mode hybridnya, karena dikatakan bagian kepalanya adalah kepala manusia. Dan dalam mitologi makhluk ini akan muncul dalam momen epidemik dan juga dalam sebuah kesengsaraan. Mereka akan menakuti manusia dari langit kota sambil berkata Itsumade, Itsumade, yang berarti sampai kapan. Mungkin maksudnya adalah sampai kapan kesengsaraan atau epidemik ini akan terus berlangsung. Dan di kisahnya dia ini terlahir dari inkarnasi kematian, yang akhirnya dalam sebuah kisah dia mati dibunuh oleh pahlawan desa yang bernama Mayumi Hidorari dengan cara menembaknya menggunakan panah. Lalu yang nomor 3 adalah Saint Topman War Curie. Dengan perubahannya adalah Feng Shi. Ini adalah iblis babi hutan yang diambil dari mitologi Cina, di mana di Jepang sana memang ditranslate menjadi Houki,
Shi, tetapi sebenarnya dibacanya adalah Feng Shi. Dan makhluknya ada di Chinese tadi. Dia ini memiliki 4 cula besar yang kadang lebih banyak nih tergantung berbagai mitologinya, dan di seluruh tubuhnya dikatakan dilapisi oleh api. Dia pula dapat membakar desa dengan sangat mudah, dan di case dari War Curie kita bahkan bisa melihat Oda dengan pintar mengubah kumis panjangnya menjadi cula. Dan totalnya ada 4 yang tepat seperti mitologi yang sangat terkenal. Bahkan tanda lahir besar yang ada di kepalanya itu membentuk pola dari kulitnya. Lanjut nomor 4 adalah Saint Ethan Baron Venus Juro. Dia dapat berubah menjadi kuda kematian. Di Jepang ini dikatakan sebagai Bakotsu, yang memang berarti skeleton horse lah atau kuda tengkorak. Ya, walau sebenarnya ada banyak sekali mitologi terkait Bakotsu ini, tetapi bagaimanapun di sini kita bahkan langsung diperlihatkan Nusjuro yang berubah ke model hybridnya dengan bentukan seperti centaur yang membuatnya dapat memegang kedua pedangnya menggunakan tangannya. Dan dengan kaki kudanya, dia dapat dengan sangat-sangat cepat sekali masuk ke area perang dan menebas semua pasifista yang katanya bahkan hanya dalam hitungan detik setengahnya sudah berhasil dia lumpuhkan. Lagi-lagi jika kita ngomongin masalah pulau, setengah ini berarti dia sudah mengelilingi setengah pulau hanya dalam waktu hitungan detik saja. Yang wah, ini bukan gak sesuatu yang sangat gila sekali. Dan menariknya, sabetan dari Nusjuro ini terlihat sangat bersih, walau terlihat juga nih seakan-akan menembus tubuh pasifista, tapi sepertinya hanya hawa bakunya sajalah yang masuk ke bagian pasifista ini. Karena bahkan jika kita perhatikan lebih jauh, terdapat asap dalam serangan tersebut yang mengindikasikan jika itu adalah es, dan Angkatan Laut pun berkata jika pasifista itu membeku. Ini adalah the real tidak menghancurkan fisiknya, karena lagi-lagi pasifista juga adalah aset milik pemerintah dunia. Ya, kalau kalian pikir-pikir lebih jauh, bukankah sangat masuk akal sekali dia sangat mempedulikan aset sampai sebegitunya? Karena jangan lupa ya, Nusjuro ini adalah warrior god of finance yang lagi-lagi ngomongin masalah uang. Dan terkait dia yang bisa menggunakan kemampuan es ini akan sangat masuk akal jika mengingat kekuatan buruk juga yang mengambil hawa dingin dari Underworld, karena lagi-lagi dia adalah kuda kematian. Mungkin akan ada beberapa yang salah paham juga dengan pedang Nusjuro dan bilang jika itu adalah pedang Kokuto atau pedang hitam seperti Yoru dan juga Susui. Ya, setidaknya jika kita lihat di chapter 594 lalu, di situ terlihat seperti pedang biasa saja. Jadi kemungkinan besar bentukan hitam ini sudah hampir dipastikan hanya dilapisi oleh haki saja. Dan terakhir, Gorosei nomor 1 adalah Saint Shepard Jupiter. Dia dapat berubah menjadi Sandworm, yang lagi-lagi Sandworm ini adalah monster yang muncul di berbagai mitologi, walau sering disebut sebagai cacing kematian. Utamanya memang muncul di mitologi Mongolian, dan dia berada di padang pasir. Dimana mungkin untuk zaman modern sendiri, Sandworm ini sering dijadikan monster fantasi dan muncul di berbagai film, game, terutama yang terkenal adalah dari novel klasik fiksi yaitu Dune, karya Frank Herbert. Dimana di kisahnya tersebut, Sandworm dapat menggali tanah seperti cacing asli, tetapi karena memiliki ukuran yang sangat masif, mereka dapat membuat tunnel yang sangat besar di dalam tanah dan bergerak dengan sangat-sangat cepat sekali. Yang bisa dibilang, dia pula dapat menyerang kapanpun dan dimanapun. Fakta menarik juga adalah dengan dia yang dapat menciptakan dan membuat lubang-lubang khusus di dalam tanah, bukankah sangat cocok juga karena Saint Jupiter adalah warrior god of agriculture. Nah, lalu kira-kira apakah mereka ini memakan buah iblis seperti yang kita tahu, atau jangan-jangan mereka adalah iblis itu sebenarnya? Nah, walau mereka memiliki bentukan yang sangat-sangat keren sekali, tetapi terdapat satu hal yang mungkin kalian juga akan ngeri dalam perkenalannya, karena bisa bilang ini sangat berbeda dari yang sudah-sudah. Ya benar, yaitu nama dari buah iblisnya, dimana contoh dari Saturn hanya tertulis Gyuki saja. Bukanlah Kumo Komonomi model Gyuki seperti pada umumnya ketika ada memunculkan wujud monster atau yang lainnya. Ya bukankah jika kita mendapatkan box nama seperti ini, lagi-lagi Oda akan menampilkannya dengan sangat lengkap sekali. Tetapi ketika perkenalan Saturn di chapter 1094 lalu untuk pertama kali, dia tidak diperlihatkan apa nama buah iblisnya atau nama kemampuannya, padahal dia masuk dengan wujud dari monster atau zoanya tersebut. Dan baru-baru ini ketika munculnya ke semua Gorosei, Oda hanya menulisnya dengan Gyuki doang, yang seakan-akan mereka adalah iblis itu sendiri dan bukan karena kemampuan buah iblis. Ya bukankah hal ini pula sebenarnya sudah menjadi spekulasi kita semua nih, yang juga pernah kita bahas di video terpisah, dan apakah itu ternyata menjadi sebuah
kenyataan. Mungkin bakal banyak nih yang bilang, lah bang, tapi itu Gorosei sendiri kok kayak makan buah iblis sih, dimana dia memiliki 3 bentuk, wujud manusia, wujud Zoan, dan wujud dari hybridnya. Nah tapi coba jika kita mikirnya dibalik, bagaimana jika buah iblis Zoan itu dibentuk dari iblis nyata sendiri yang memiliki 3 bentuk tadi? Jadi bukan mereka mengikuti bentukan Zoan, tetapi Zoan lah yang mengikuti bentukan dari iblis. Atau bukankah kemampuan mereka sudah sangat tidak masuk akal sekali, seperti yang pernah kita bahas di video analisis? Mereka dapat mensamar satu sama lain, mereka pula dapat berkomunikasi dengan telepati, bahkan pembicaraan mereka seakan-akan saling menyahut satu sama lain kalau kalian sadar. Dan mereka memiliki regenerasi yang bisa dibilang sangat tidak terbatas. Bukankah model regenerasi tidak terbatas begini? Bukankah sering sekali kita lihat dari berbagai cerita shonen? Dan itu adalah kemampuan dari demon atau iblis. Dan teori yang paling populer sebenarnya adalah jika Imo inilah sumber dari buah iblis itu sendiri, atau bisa dibilang dia original dari buah iblis ini. Dan dialah the real Demon King yang ada di dunia One Piece. Hal ini mengingatkan saya kepada movie Red yang ternyata Tot Musika juga adalah beberapa aspek peninggalan dari Devil King. Dan beberapa poin yang ingin saya highlight juga adalah kita bisa melihat lingkaran sihir yang mensaman ke mereka semua memiliki angka yang sama seperti Saturn untuk pertama kali, yang jelas lah untuk Saturn ini berangka 5. Nah keempat Gorosei lain pun sama, dimulai dari Mars yang berangka 4, Warkiryu 3, dan seterusnya. Ini pun benar sesuai prediksi kita di channel ini kalau urutan Gorosei bukanlah Warkiryu nomor 1 karena dia merepresentasikan Merkuri yang paling dekat dengan matahari. Tetapi dari urutan berkali-kali Oda memperkenalkan karakternya yang sudah saya bilang juga berkali-kali pula jika sign Saturn selalu paling kanan dan Jupiter selalu paling kiri. Dan itulah urutannya di mana Jupiter nomor 1 dan sign Saturn adalah nomor 5. Diikuti dengan Mars nomor 4, Warkiryu nomor 3, dan Nusjuro dengan nomor 2. Yang bahkan di chapter 1110 pula kita melihat urutannya dimulai dari kanan adalah Mars dan yang paling kiri adalah Jupiter. Untuk Saturn dia memang di depan karena dialah yang mensaman ke semuanya. Nah hal ini pula pernah kita bahas, apakah jangan-jangan dia seperti satelit dari Vegapunk yang tercipta dari fragmen tubuh aslinya, yaitu Stella dengan ke-6 Vegapunk yang memiliki nomor. Dan di sini lagi-lagi Gorosei dengan fragmen iblis, dan itu tentu saja dari sang Imo tersebut. Yang perlu dicatat juga ya, lingkaran sihir ini terdapat tulisan-tulisan kuno yang mirip seperti poneglyph, tetapi jika kita perhatikan lebih jauh, ini bentukannya sangat berbeda nih, yang entah apakah adanya huruf lain juga di dunia One Piece selain poneglyph, dan juga ada huruf dengan bahasa iblis seperti ini. Nah jika kita hubungkan lagi hal-hal iblis tadi dengan Nika, di mana Luffy yang juga disebut sebagai dewa, dan kita tahu dewa adalah musuh dari para iblis, apakah zaman dahulu sosok Nika itu benar-benar ada atau fiksi seperti yang pernah kita bahas di Mega Teori Terpisah? Tapi yang menciptakan buah iblis terbentuknya tentu saja seperti kata-kata dari Vegapunk, kalau buah iblis ini ada dari manifestasi atau impian manusia-manusia, dan agar mereka tetap hidup maka seseorang harus terus berharap kepadanya, dan selama berabad-abad manusia terus berharap akan datangnya Nika, dan akhirnya muncullah Nika ke dunia dalam wujud yang kita lihat dari kapten kita. Yang jika kita simpulkan dari bentukan-bentukan tadi, entah Nika lah yang fiksi, tetapi untuk Gorosei dan Imo adalah mungkin sosok iblis asli. Ya seperti banyak kisah-kisah lah tentang demon dan cara mensamannya juga dengan lingkaran sihir yang kita lihat jelas dari bagaimana para Gorosei ini muncul di Pulau Eket. Dan tidak hanya itu, terdapat satu poin menarik juga nih yang ingin saya highlight. Apakah jangan-jangan turnamen pembantaian yang dilakukan oleh Tenryubito selama 3 tahun sekali sebenarnya adalah semacam sesembahan agar para iblis ini atau Gorosei dapat hidup lama dan terus memiliki kekuatannya? Jangan lupa ya, banyak sekali kisah-kisah bahkan di negeri kita juga kan terkait tumbal kepada iblis agar orang dapat hidup lebih lama atau kekayaan dan sebagainya hanya dengan menumbalkan orang lain untuk meminta kekuatan tambahan kepada iblis yang ada. Yang lagi-lagi jika ternyata One Piece sekarang sudah masuk ke konsep lain dan kita masuk ke konsep iblis di saga terakhir ini, dan kira-kira kalau menurut kalian bagaimana nih? Coba tuliskan di kolom komentar. Karena dengan ini menurut saya One Piece akhirnya mulai naik satu tingkat lagi. Yang jika saya ingat tingkatan One Piece ini berubah pertama kali ketika kita masuk ke saga dari Enies Lobby, yang ternyata di dunia One Piece ini terdapat yang namanya Ancient Kingdom dan Void Century yang lagi-lagi perlu terungkap sebelum serial ini tamat. Lalu juga One Piece mulai meningkat lagi setelah dikenalkan
sebuah konsep yang bernama Haki, dan setelah cukup lama, akhirnya One Piece meningkat lagi dengan dia perkenalkannya wujud-wujud iblis ini dari Gorosei dan Imo. Maka ingatkan kata-kata Sabo ketika dia menolong Raja Cobra di puncak Mary Joyce. Di situ dia berkata, saya tidak menyangka neraka malah benar-benar ada di puncak dari dunia ini. Nah, jadi itulah video ini untuk penjelasan terkait Gorosei dan beberapa spekulasi yang ada dari wujudnya yang sangat misterius ini. Kalau kalian punya pendapat sendiri atau punya teori sendiri yang sangat menarik, coba tuliskan di kolom komentar, kita akan diskusi bersama. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devi pamit, and I'll see you guys next time.